Oke, baik. Jadi hari ini kita belajar tentang kasus ya, kasus-kasus yang biasanya muncul pada media massa, gitu ya. Kalau kita membagi secara umum itu ada kasus institusi, kemudian ada kasus individu, ya. Tadi kasus yang diangkat oleh teman Anda seperti misalnya pemberitaan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dimunculkan gitu ya. Nah, itu misalnya kasus institusi gitu ya. Kasus-kasus institusi. Nah, selain kasus-kasus institusi yang sudah disebutkan, banyak juga sebenarnya kasus-kasus besar ya. Kalau Anda lihat berita misalnya kalau di era-era Orde Baru banyak kasus terkait dengan pembredelan. Saya pernah ngomong di sini tentang pembredelan. Apa itu pembredelan? Bukan penembakan. Bukan hack. Coba lihat di Google apa itu pembredelan. Saya ingin Anda mencari sendiri di Google pembredelan itu apa. Supaya Anda bisa menemukan sendiri makna dari pembredelan itu apa. Penghentian penerbitan. Nah, era reformasi sekarang, era Anda hidup sekarang, memang sudah tidak ada lagi pembredelan. Karena di era reformasi ini pers mendapatkan kebebasannya, kebebasan pers. Nah, tetapi di era Orde Baru banyak sekali media-media yang mengalami pembredelan oleh siapa? Oleh rezim, ya, yaitu waktu itu rezim Soeharto. Jadi kalau misalnya media koran atau majalah, ya waktu itu belum ada internet, ya Soeharto. Nah, melakukan pemberitaan-pemberitaan yang merugikan rezim, apalagi menyerang rezim, menyerang Soeharto, itu dilakukan pembredelan itu. Pembredelan itu mudahnya ya penutupan gitu. Jadi media itu nggak boleh lagi beroperasi, ditutup, ya sudah gitu. Tidak ada lagi koran itu, tidak ada lagi majalah itu. Nah, ada beberapa koran misalnya yang mengalami pembredelan. Sinar Harapan, dulu ada koran Sinar Harapan tahun 86 itu mengalami kasus ya. Kemudian Prioritas tahun 87. Kemudian Monitor. Monitor itu padahal itu monitor itu kalau tidak salah itu seminggu sekali ya. Bukan majalah tetapi bentuk koran tetapi seminggu sekali. Monitor, kemudian ada lagi Tempo, majalah Tempo. Nah, itu kan majalah Tempo hidup lagi. Kita masih bisa baca sekarang majalah Tempo. Kemudian Editor sempat pernah juga, kemudian Detik. Kemudian jadi detik.com itu. Nah, dulu ada korannya atau majalah korannya gitu ya. Tetapi kemudian terkena pembredelan. Itu contoh-contoh di mana institusi terkena pembredelan. Nah, selain institusi ada kasus individu. Ya, tadi teman Anda itu kan mencontohkan institusi ya, di Buletin Ajis pagi, ya kan? Nah, itu bukan pembredelan, itu memang hanya sanksi jurnalistik saja, yang wajar ya. Memberitakan korban atau apa gitu ya. Memang identitas korban atau muka korban itu sebaiknya memang tidak ditampilkan pemberitaan itu. Kalau Anda lihat berita pengeboman di barat gitu ya, di Eropa, di Prancis, di Inggris, atau pembunuhan atau penembakan, aksi penembakan kan sering kali terjadi tuh. Yang muncul di TV itu hanya kumpulan mobil polisi banyak gitu ya. Nggak ada tuh korban yang terlihat berita yang akurat. Karena memang aturannya sudah jelas, tidak boleh memperlihatkan korban sesuai dengan keadaan. Kalau di kita, apalagi awal reformasi, apalagi era-era pengeboman kemarin itu daging yang berdarah-darah yang itu terlihat di sini. Dia harus, tapi itu kan perjalanan waktu ya. Sekarang sudah tidak lagi dengan realitas. Meskipun sampai sekarang korban-korban itu masih terlihat tuh, diperlihatkan lagi dibungkus pakai apa itu? Itu juga berimbang dalam ya seperti itu.
Kalau di barat sudah nggak boleh diperlihatkan sebelah gitu ya. Paling hanya boleh diperlihatkan mobil polisi dengan sirine nyala gitu ya, bahwa tanda ada kejadian di situ. Pelaku atau korban itu tidak boleh masuk layar. Jadi kekerasan itu dilarang masuk layar. Nah, sebenarnya seharusnya televisi di kita juga, jurnalisme di kita juga seperti itu seharusnya. Ya, apa tujuannya? Salah satunya misalnya agar tidak dijadikan contoh, ya, agar tidak dijadikan untuk tugas-tugas kelompok yang kasus. Kalau misalnya kasus pembunuhan yang tidak berhentikan huruf, apa itu namanya ya, orang menggandakan uang itu kan, pada akhirnya kan dibunuh tuh. Kalau di kita kan diperlihatkan ya kan kuburannya apanya gitu ya. Itu akan memicu orang lain, penjahat lain untuk melakukan tujuan negatif. Ini kan memang terjadi dulu. Kemarin ada yang pernah di Jawa, di Indonesia, kemudian ada juga di daerah lain gitu kan. Bentuknya sama. Profesional itu jadi diiming-imingi bisa menggandakan uang, orang datang membawa uang ratusan juta, kemudian orangnya malah bisa dikatakan sebagai profesional, dan itu kita bisa kode etik atau bagaimana media menampilkan kasus ya, itu seharusnya lebih manusiawi. Saya lihat kalau berita-berita, kita lihat misalnya berita-berita yang media kita menyitir berita barat gitu ya, itu hanya terlihat ya sirine aja, mobil ambulan aja, kemudian juga atau mobil polisi yang sedang parkir gitu. Korban apalagi pelaku tidak terlihat. Bahkan pada saat mereka sudah masuk ke pengadilan pun seringkali hanya lukisan kasus narapidana itu dilukis bahkan. Kalau di kita kan disorot itu live ya kan. Wah, live, orang terhibur gitu melihat live persidangan Sambo atau apa gitu. Seru kan? Kalau di barat sudah nggak boleh karena itu pelanggaran terhadap manusia, karena itu kekerasan. Orang pengadilan seperti Sambo itu hanya boleh dilukiskan saja, lukisan, pemberitaan, kata-kata, dan visualnya hanya lukisan. Masuk ke dalam itu perbedaan antara di kita dengan di barat. Tapi saya yakin di kita juga akan mengarah ke sana nanti pada saatnya kesadaran sudah semakin baik. Bagaimana mengurangi tayangan-tayangan kekerasan, saya kira nanti akan keluar itu tidak hanya percaya pada kasus individu ya tadi apa namanya pada penonton, tapi juga dia harus ini ya institusi. Misalnya individu, misalnya kasus Bambang Harimurti, kasus Ahmad Taufik, banyak sekali kasus-kasus yang muncul di terkait dengan jurnalisme ini. Misalnya terkait dengan Tommy Winata ya, kalau Anda lihat berita lama itu ada Tommy di Tenabang gitu ya. Nah itu kan kasus-kasus individu. Kasus gugatan Soeharto ya terhadap majalah Time itu kasus lain. Lain tentu saja ada gugatan opini yang kasus Soeharto juga. Saya kira itu contoh-contoh kasus terkait dengan penyiaran, terkait dengan pemberitaan. Hanya saja biasanya opini atau pendapat. Oke, silakan untuk bertanya kepada dua teman Anda yang sedang presentasi.